Ya, halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bareng saya di sini. Hari ini kita akan membahas topik mengenai DJI Tera gitu. Jadi saya akan mengajarkan gimana caranya melakukan tree counting dengan DJI Tera, gimana cara rendernya atau kita biasa sebut itu rekonstruksi, gimana cara merekonstruksi file raw datanya itu di DJI Tera, dan juga sampai tahap untuk pembuatan mission planning gitu atau jalur terbang sinkron yang nantinya akan kita ekspor ke remote DJI Agras gitu. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya sudah ada foto raw fotonya ini. Jadi ini overlap, foto overlapnya. Oke ya. Ini yang ini tuh. Jadi potongan-potongan fotonya. Nanti ini akan saya render, saya rekonstruksi di JTera langsung saja. Jadi kita buka di JTera, ini sudah saya buka. Oke. Kemudian klik new mission. Nah, kita pilih kalau mappingan kita itu RGB atau orthofoto, kita pilih visible light. Tapi kalau multispektral, pilih multispektral. Kalau lidar, itu pilih lidar gitu. Contoh lah, kita mau melakukan rekonstruksi untuk orthofoto. Jadi kita pilih visible light. Kemudian kita bikin misinya, namanya gitu apa? Eh, contoh satu gitu ya. Kemudian kita import fotonya. Jadi cara importnya itu bisa dengan cuman foto aja. Nih ya, saya tunjukin. Kalau kita cuman foto aja, ini saya buat kebun percoba, sorry, bukan yang ini. Kebun jagung dulu. Ah, ini kita pilih tuh fotonya satu-satu. Tapi kalau mau tinggal foldernya aja, kita nggak mau capek, pilih langsung foldernya. Nah, yang ini. Tinggal pilih terus select folder gitu. Oke. Nah, kebetulan mappingan yang ini tuh bukan ortofoto. Itu RGB, cuman di dalamnya ada ortofoto juga, JPEG. Nah, saya mau pilih yang ini. Oke, jagung. Terus sudah saya kelompokkan berdasarkan ini tadi. Nah, ini tuh yang hitam-hitam ini multispektralnya, sedangkan yang ini RGB-nya gitu. Oke. Kemudian kita open. Nah, dia di sini 253 foto. Nah, ini tuh foto. Kan dia kalau drone itu terbang dia melewati jalur ini. Nah, setiap beberapa detik dia akan mengcapture. Titik-titik ini adalah titik di mana dia mengcapture. Oke? Setelah itu kemudian 2D map. Nah, kalau kita untuk menghitung atau beroperasi di wilayah atau di tanaman yang kayak pohon tinggi, kayak misalkan sawit atau enggak kayak kelapa atau enggak jeruk, durian gitu-gitu ya. Jadi kita mau sambil sekalian menghitung, mau tahu berapa sih sebenarnya jumlah pohon saya gitu di areal ini gitu. Nah, kita pilih yang ini kualitas high. Kemudian yang ini fruit tree. Bedanya field sama fruit tree, yang field ini dia akan kalau kita pilih ini yang field, dia akan mendeteksi semua mappingan ini adalah areal-areal untuk yang dideteksi sebagai tanaman. Sedangkan kalau fruit tree dia akan mendeteksi tuh kayak misalkan sawit di titik-titik ini dia akan mendeteksi pohon-pohon itu. Makanya kita lebih baik pilih fruit tree. Kemudian state alert computation. Setelah itu sudah, ini nggak usah diganggu gugat, biarin aja kayak gitu default. Kemudian start reconstruction. Nah, di reconstructionnya ini adalah waktu yang paling lama, tergantung dari spek laptop, kemudian jumlah foto, terus apa sih namanya, besaran filenya, itu tergantung dari situ semua. Kita start reconstruction. Kita coba dulu ya. Nah, ini sudah start reconstruction dia. Jadi agak lama nih di sini nih, lumayan lama. Oke. Jadi untuk yang step ini saya lewati dulu. Kita ambil yang sudah ada. Saya stopkan aja. Oke. Nah, dia ini sudah reconstruct, stop. Nah, saya ambil yang sudah ada. Jadi saya sudah punya banyak data di sini.
contoh lah, saya ambil yang sawit dulu ya, biar lebih gampang kita ininya. Sawit yang di sini. Nah, ini sawitnya. Ini field saya buat, sorry, yang di sini. Ini masih di TBM nih, atau tanaman belum menghasilkan kalau di sawit. Ini sekitar umur 3 sampai 5 tahun kali ya. Saya kurang tahu juga. Ini di ketinggian 100 meter kita mappingnya. Jadi setelah ini sudah selesai, ini adalah hasil rekonstruksi yang dari yang titik-titik ini tadi. Ini bisa kita hilangkan. Oke. Jadi kualitas rekonstruksinya seperti ini. Jadi lumayan sih, bagus. Nih sampai bisa di zoom seperti ini. Kalau sini udah pecah dia. Tapi kalau dilihat dari kejauhan, dari seperti ini nih, satu areal ini bagus. Masih gambarnya jernih lah ibaratnya, oke. Kemudian setelah udah rekonstruksi, artinya sudah dijahit kalau bahasa umumnya, sudah dijahit fotonya seperti ini, udah jadi. Kemudian kita pilih agriculture application. Kita pilih agriculture application. Nah, ini dia. Oke, sorry, saya iniin dulu. Hapus dulu. Oke, nah ini dia agriculture application. Jadi, hasil mappingannya seperti ini. Ini kalau kita buat display result, kita aktifkan, dia akan kelihatan tuh titik-titik pohonnya. Nah, kan? Gini. Jadi dia kelihatan dia. Nah, ini kalau kita zoom out seperti ini. Kalau kita zoom in seperti ini. Ya. Jadi kelihatan titik-titik pohonnya itu berapa. Jadi kalau kita bikin boundary-nya, kita ukur dulu ya. Mungkin di sini kali ya. Oke, saya klik sembarangan aja. Ini arealnya 1,36 hektar. Oke, ini bisa kita lihat. Sedangkan pohon yang terdeteksi itu 219 pohon. Gitu ya. Tapi perlu kita perhatikan, perlu kita ingat bahwa saya rasa tidak ada satu drone pun yang bisa menjamin akurasinya itu atau presisinya itu 100% gitu. Pastilah ada errornya gitu. Nah, di sini kita temukan juga error-error seperti itu. Misalnya nih, kita zoom in ya. Ini tuh ada satu pohon yang belum terdeteksi. Oke. Ini juga gitu ya. Nah, coba kita lakukan perhitungan simple seberapa akurasi sih dia untuk kita lakukan perhitungan simple seberapa akurasi sih dia dalam menentukan atau mendeteksi titik-titik pohonnya gitu. Jadi ini kan ada beberapa yang tidak terdeteksi. Caranya kita biar kita bisa menitiki itu dengan manual, kita modify result, terus kita klik ini, sorry sampai dia warna biru. Kemudian kita titikin titik. Berarti kita hitung dulu ya. 1, 2, ada lagi enggak? Kita mulai dari ujung, sorry biar akurat. Oke, tadi udah 2. Nah, ini 3. Oke, di sini enggak ada. Oke. 3 tadi ya. Itu oke, 4, 5. Apakah masih ada? Apakah masih ada? Kita cari-cari dulu. Apakah masih ada? Sepertinya sudah nggak ada. Jadi dari jumlah 217 tadi cuma 5 pohon yang nggak kedeteksi. Kemudian kita save. Terus kita pilih. Nah, tadi kan 219, sorry. Sekarang tambah 5, 224. Berarti kita mau hitung seberapa presisi sih dia, seberapa akurat sih dia. Di 5 dibagi berapa ya? 224. Oke, kali 100%. Berarti dia errornya itu 2,23 atau
akurasinya itu di 97,8% ya, 2,2 ya. Jadi dia akurat dalam case ini dari 224 pohon itu dia cuman miss 5. Berarti kalau kita hitung akurasinya itu dia 97,8% akurasinya ya. Oke, itu untuk masalah tree counting, untuk akurasi ya. Kemudian kita mau buat jalur terbang si drone itu. Nah, ada pilihan di sini, continuous sama spot. Jadi kalau continuous, dia si agras itu, si drone itu, drone sprayingnya akan terbang terus, menyemprot terus gitu. Sedangkan kalau spot yang ini nih, coba saya matikan dulu, dia akan terbang di pohon yang ini, terbang ke sini, spray, kemudian mati spraynya, terbang lagi ke sini, spray, kemudian mati spraynya, begitu selanjutnya. Jadi continuous yang ini pun terbagi dua lagi. Dia continuous blanket atau continuous selektif. Kita sebutnya selektif. Jadi kalau blanket dia berdasarkan interval jarak. Kita lihat ya perbedaannya. Jadi kita pilih dulu. Oke, terus kita generate. Nah, ini hasil rekonstruksinya. Kita bisa gini, back. Tadi apa ya? Ya, ini yang blanket ya, sorry. Yang blanket. Nah, ini tuh. Ini hasil yang blanket. Jadi kita bisa bikin gini, bisa bikin gini ya, sekedar info aja. Ini bisa kita lihat ya. Blanket itu dia hanya berpatokan pada jarak antara line. Kita lihat di sini. Ini jarak terpinggir. Oke. Jadi kalau kita atur jaraknya misalkan 5 meter, pokoknya dia harus menjaga 5 meter dari sini, 5 meter sampai sini. Dia nggak peduli mau di atas tanaman kek, mau di atas rumput kek, mau di atas apa kek gitu ya. Selama masih di dalam wilayah jalur terbangnya, dia akan menentukan jarak. Nah, ini kekurangannya apa? Kita akan menghabiskan atau membuang pestisida yang nggak perlu, misalkan yang di sini tuh. Dia kan nggak lewat atas tanaman ya, dia masih di tengah-tengah lah gitu. Yang kayak gini tuh misalkan dia nggak tepat berada di atas tanaman. Nah, itu terbuang sia-sia tuh yang di sini. Harusnya bisa dipakai di sini, malah ditaruh di sini gitu. Jadi kelemahannya blanket ini seperti itu. Jadi dia kalau belum kanopi daunnya itu belum saling menutupi, blanket itu kurang bagus. Untuk misalkan TBM itu kurang bagus. Nah, yang saya tahu di drone kebanyakan drone dari brand lain pun gitu ya, itu masih blanket supportnya. Nah, DJI kita bisa pilih selektif. Ini yang kedua nih, continuous selektif. Kita pilih tree crown center. Jadi dia jalur terbangnya itu akan berada di tengah-tengah atau di atas tanamannya. Kita lihat ya. Sorry. Pilih dulu. Ini dia. Kan? Di atas tanamannya kan? Jadi itu nggak ada yang lari. Bahkan kalau misalkan jalurnya nggak pas ya, maksudnya nggak lurus gitu, dia masih berada di atas tanaman. Nih. Nah, ini cocok untuk tanaman yang TBM, tanaman yang belum menghasilkan. Jadi kanopinya belum saling menutup ya. Nah, ini nggak perlu lagi kita spray di area sini. Ngapain kita spray pestisida misalkan kayak hama ulat gitu. Kita kan perlu yang di sini ya. Oke. Itu. Jadi continuous itu ada blanket, ada juga yang selektif. Kemudian ada lagi spot spray. Spot spray itu yang seperti tadi saya bilang, dia berhenti di atas tanaman, terus spray. Jadi kita atur dulu berapa liter nih kita mau spray di satu tanaman. Jadi dia ngitungnya itu per plant atau per tanaman. Jadi misalkan kita setting 2 liter. Nah, dia akan setting 2 liter, dia akan spray 2 liter per tanaman itu. Kita bisa lihat. Nah, ini dia. Saya bawa ke sini. Oke. Nah, ini yang titik hijau ini dia tuh berhenti, kemudian spray. Setelah itu dia stop
Di sini stop. Bisa dilihat ya, yang titik yang putih, titik bulat yang putih. Ini nggak bisa nggak ya? Coba saya. Nah, ini tuh. Jadi pada saat jalur terbangnya ke sana, dia hijau stop, terus spray, kemudian titik yang putih stop, kemudian maju ke hijau, spray, ya stop, spray gitu. Jadi dia nggak spray nih di antara rumput-rumput ini tuh, di antara rumput di antara tanaman itu dia nggak spray. Dia hanya akan spray di atas tanaman. Nah ini ada kekurangan dan kelebihannya. Pertama kita ngomongin kelebihan ya. Kalau ngomongin kelebihan, jelas pestisidanya langsung tepat sasaran di atas tanaman ya. Di sini tuh. Oke, pestisida. Jadi nggak ada yang kebuang nih. Di sini nggak kebuang, bahkan di tengah sini tuh nggak kebuang. Dia langsung di atas tanaman itu. Dan si drone itu bisa kita setting untuk dia berputar di sini. Berputar rotasi ya. Dia tetap di titiknya tapi dia berputar aja rotasinya, oke? Itu kelebihannya. Kelemahannya apa? Si drone itu akan menghabiskan banyak baterai. Kenapa? Kenapa menghabiskan banyak baterai? Pertama dia terbang ke sini, kemudian dia ngerem pada saat ngebrake itulah dia akan menghabiskan banyak baterai. Artinya sama kayak motor. Kalau motor itu tarikan awalnya kan memakan banyak listrik lah. Nah, sama dengan si drone itu. Jadi ketika pada saat ngerem, terus kemudian saat maju lagi, dia kan menghabiskan baterai banyak. Mungkin 1 hektar itu tergantung jumlah pohon dan juga jumlah liquid yang kita semprotkan pada satu pohon. Jadi nggak bisa kita bilang, oh 1 hektar mungkin butuh 3 baterai untuk 1 hektar. Nggak bisa. Tergantung dari mau kita. Kalau semakin besar semakin banyak jumlah pohonnya dan juga semakin besar literan yang kita mau semprotkan dalam satu pohon, pasti menghabiskan banyak baterai. Semakin sedikit juga baterai yang dipakai untuk 1 hektar itu gitu. Oke, jadi semisal nih di sini ada tiang listrik, ini saya lupa biar nggak lupa ya, itu bisa kita tinggiin. Nah itu ya. Jadi dia ngebaca tuh dari atas tanaman itu 12 meter. Cuman sayang sekali di sini nggak ada tiang listrik, jadi nggak bisa saya ini. Dia tuh bisa kita tinggiin. Oke. Kita tinggiin. Jadi drone itu misalkan di sini ada kabel listrik. Nah, drone itu turun terus terbang ke sini, turun gitu-gitu. Jadi bisa. Jadi adalah beberapa opsi yang ditawarkan oleh DJI. Oke. Kemudian setelah ini ide kita selesai, kita setting ketinggian dulu 3 meter atau apa gitu ya. Oke, kita setting road angle-nya. Jadi road angle itu alur terbangnya, arahnya gitu. Arahnya bisa ke sini atau ke sini gitu. Tergantung dari apa yang kita mau. Setelah ini udah selesai semua, tak display result dulu. Oke. Ini udah selesai nih. Kemudian kita ada 2 pilihannya. Kalau mau import ke remote-nya Agras, kita pilih kalau misalkan di tempat kita nggak ada sinyal. Oke, nggak ada sinyal nih. Kita misalkan di estate atau di kebun yang susah sinyalnya. Kita ekspornya ke memori, kartu memori. Jadi kita masukkan dulu SD card-nya ke laptop, connect card. Kemudian kita ekspor. Nanti filenya itu formatnya itu DJI tile. Jadi kita tinggal pilih, tinggal ketik nama misinya, kemudian save. Nanti ketika sudah kita ekspor di memori, kemudian kita import lagi ke remote-nya Agras, si remote itu akan otomatis ngebaca. Jadi kita tinggal pilih nama misinya aja. Oke. Kemudian ada cara kedua. Kalau misalkan di wilayah kita itu, di arealnya kita ada sinyal, kita tinggal pilih upload ke cloud. Jadi dari sini akan langsung terhubung ke remote-nya dengan cloud DJI. Tapi harus pakai sinyal ya. Nggak boleh nggak pakai sinyal. Namanya juga cloud ya. Nah, tapi ada satu syarat. Syaratnya apa? Akun yang kita pakai yang kita pakai di DJI Terra itu
harus sama dengan akun yang ada di remote. Jadi ini kan nanti diupload ke cloud dengan atas nama akun ini. Di remote juga kalau akunnya sama ya bisa diupload, diimport. Tapi kalau misalkan nggak sama, ya kamu nggak berhak mengimportnya, itu nggak bisa karena akunmu aja nggak sama gitu. Artinya dia mengenali tuh si pemilik misinya ini, si pemilik apa sih namanya, si pemilik drone-nya lah ibaratnya ya. Oke, setelah itu kita tinggal langsung deh pilih di remote-nya itu apa sih namanya, pilih aja langsung. Setelah itu kita langsung pilih di remote-nya misi yang sudah kita buat, terus kita langsung jalanin aja gitu. Nah, untuk mengekspor dari DJI Terra ke remote nanti akan saya buat tutorial berikutnya. Tonton di video selanjutnya. Bye bye.